Halo, jumpa lagi dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan melihat ayat-ayat kafir dalam Al-Quran. Ini merupakan kajian atas apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, namun sebelum kita melihat kajian tersebut, terlebih dahulu kita akan melihat paham tentang Al-Quran itu. Nah, sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, Al-Quran itu dilihat sebagai wahyu Allah. Al-Quran juga dianggap sebagai kebenaran yang meyakinkan, serta keterangan yang jelas, petunjuk dan pelajaran bagi umat Islam. Atau Al-Quran itu juga dianggap sebagai penjelasan yang sempurna dari Allah. Namun yang terpenting, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi semuanya ini dikatakan Allah dalam Al-Quran. Dikaitkan dengan ayat kafir, maka bisa kita katakan bahwa ayat-ayat kafir itu datangnya dari Allah, dan itu jelas dan benar sebagai pedoman bagi umat Islam. Sekarang kita akan melihat fakta tentang Al-Quran. Ya. Patut diakui bahwa Al-Quran itu baru ada pada abad ke-7. Ya. Ini fakta. Baru ada pada abad ke-7 saat Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Wahyu Allah itu turun di dua tempat, yaitu di Mekah dan juga di Madinah. Di Mekah dikenal dengan surah Makkiyah, itu terdiri dari 86 surah dan 4.643 ayat. Sedangkan surah Madaniyah itu terdiri dari 28 surah dan 1.593 ayat. Jadi total seluruh ayat Al-Quran itu ada 6.236 ayat atau wahyu. Nah, bagaimana dengan ayat kafir dalam Al-Quran? Kami pernah membuat tulisan tentang ayat-ayat kafir dalam blog kami. Ya, ada dua tulisan dikaitkan dengan surah yang ada pengelompokan surah Al-Quran. Silakan dibaca sendiri. Nah, yang pertama-tama yang harus kita pahami, apa yang dimaksud dengan ayat kafir. Kami memaknai ayat kafir di sini dengan ayat di mana di dalamnya itu ada kata kafir dan atau juga kekafiran. Ya, jadi kita melihat, kita teliti ayat per ayat, ada tidak kata kafir atau kekafiran. Kalau ada, maka ayat itu masuk kategori ayat kafir. Nah, kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan perbandingannya kurang lebih seperti tabel yang kami tampilkan ini. Ya. Nah, kalau mau diteliti lebih dalam lagi, sebenarnya jumlah ayat kafir itu bisa lebih banyak lagi. Setidaknya ada dua indikasi hal tersebut, ya, yang mendukung bahwa sebenarnya jumlah ayat kafir bisa lebih banyak. Jadi untuk keseluruhan Al-Quran, ayat kafir itu ada sekitar 406 ayat. Tetapi dia bisa lebih banyak lagi. Alasannya kenapa? Yang pertama, ada kata ganti dari kafir pada ayat sebelum dan juga sesudah. Umumnya kata ganti orang. Jadi ketika ayat sebelumnya itu disebut orang-orang kafir, ayat sesudahnya itu bisa saja muncul mereka. Nah, kata mereka ini merujuk kepada orang-orang kafir tadi. Ya. Nah, kalau itu diikut sertakan, maka jumlah ayat kafir bisa lebih banyak lagi. Ya. Yang kedua, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang kafir itu adalah orang fasik. Orang kafir itu adalah orang munafik. Orang kafir itu adalah orang zolim. Maka, kalau ini diikut sertakan, diakumulasi, maka jumlah ayat kafir bisa lebih banyak lagi. Nah, inilah data ayat kafir dalam Al-Quran.
Dari tabel tadi, ya, satu pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, mengapa ayat kafir itu lebih banyak di Madinah daripada di Mekah? Atau kenapa ayat kafir, jumlah ayat kafir jauh lebih banyak pada surah-surah Madaniyah daripada Makkiyah? Nah, kalau kita mau menelusuri secara historis, Mekah itu merupakan awal perutusan Muhammad. Pada awalnya Muhammad itu perutusannya itu dikhususkan kepada orang-orang Arab saja dari sukunya. Ya. Nah, karena itulah pada awal ini Muhammad punya rasa hormat pada pemeluk agama yang sudah ada pada waktu itu di Mekah. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa Muhammad mau menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pembenaran atas wartanya. Sehingga orang Arab mau percaya kepadanya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi dalam catatan sejarah diketahui ada penolakan terhadap Muhammad dari sukunya sendiri. Ya. Nah, karena ada penolakan inilah Muhammad masuk ke umat agama lain. Ya. Maka wartanya ditujukan juga kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan ini berlanjut sampai ke Madinah. Di Madinah dia otomatis wartanya itu hanya ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, apa yang terjadi? Orang Nasrani dan orang Yahudi juga tetap menolak. Karena menolak inilah akhirnya kata kafir disematkan juga kepada pemeluk agama lain yang tidak menerima Islam. Ya. Nah, inilah dengan peristiwa inilah membuat ayat kafir lebih banyak pada surah-surah Madaniyah daripada Makkiyah. Nah, bagaimana paham kafir dalam Al-Quran? Kata kafir dalam Al-Quran itu ditujukan kepada orang, keadaan, dan juga sifat. Ya. Kalau orang itu berarti orang yang tidak memeluk Islam. Ya. Orang yang tidak menerima Islam. Islam itu selalu dikaitkan dengan Al-Quran, Muhammad sebagai Nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, tetapi orang yang tidak menerima ini, maka dia disebut kafir. Keadaan, ya, sikap menolak Islam. Sifat artinya dia menentang Islam. Baik keadaan maupun sifat ini sebenarnya bisa terjadi pada diri orang Islam sendiri. Ya. Jadi sekalipun dia sudah Islam, tetapi dia sikapnya menolak Islam. Ini dalam Al-Quran dikenal dengan istilah kaum fasik. Sedangkan orang Islam yang mengaku Islam tetapi dia menentang Islam, ini dikenal dalam Al-Quran sebagai kaum munafik. Nah, ada nada kebencian dan permusuhan dalam kata kafir itu sendiri. Maka tidak heran, ya, orang kafir itu dilihat sebagai musuh Allah dan juga umat Islam. Maka kata kafir itu selalu dikaitkan dengan binasa, musnah, azab, perang, dan neraka. Ya. Jadi selalu kata kafir selalu dikaitkan dengan kata kafir. Ada nada kebencian dan permusuhan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan melihat fakta kata kafir dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, orang kafir atau orang yang hidup dalam kekafiran pasti mendapat celaka dan akan ditimpa azab yang pedih dan berat. Ini ada 43 ayat. Neraka merupakan tempat tinggal dan hukuman bagi orang kafir. Ini ada 43 ayat. Orang kafir atau orang yang hidup dalam kekafiran
harus dibinasakan dan dimusnahkan. Ini ada 4 ayat. Dibinasakan atau dimusnahkan, ya, bahasa lain daripada dibunuh. Nah, ini ada 4 ayat. Allah meminta umat Islam untuk bersikap keras terhadap orang kafir dan memerangi orang kafir. Ada 9 ayat. Sekali lagi, jumlah-jumlah ayat ini tidak termasuk dengan kata ganti kafir dan juga orang zolim, orang munafik, orang fasik. Ya. Nah, ini murni pada ayat kafir saja. Dan inilah faktanya. Ya. Fakta ini lahir dari kehendak Allah sendiri. Nah, dari sini tampak jelas bahwa orang kafir itu tidak hanya sekedar dibenci atau dimusuhi, tetapi dia harus diperangi, dibinasakan, bahkan bila perlu dimusnahkan. Dan semuanya ini merupakan kehendak Allah. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan logis. Pertama, Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Ya. Maka ayat kafir itu merupakan perkataan Allah. Allah sendiri yang berkata demikian. Sehingga orang bukan Islam itu adalah kafir, itu merupakan kehendak Allah. Allah lah yang menghendaki bahwa orang yang tidak Islam itu adalah kafir. Ya. Maka Islam diidentikan sebagai agama yang mengkafir-kafirkan umat agama lain. Karena apa? Karena Allahnya menghendaki demikian. Masa umatnya tidak melaksanakan kehendak Allahnya? Nah, kan gitu. Nah, dari sini dapat kita katakan Islam bukanlah agama toleran. Karena kalau agama toleran berarti dia mau menghargai dan menghormati perbedaan. Ya. Agama yang toleran, dia menganggap umat pemeluk agama yang lain itu setara dengan dia. Ya. Tapi faktanya dalam Islam, umat yang bukan Islam itu adalah kafir yang harus dimusuhi, bahkan harus dibunuh. Maka Islam bukanlah agama yang toleran. Tidak ada toleransi dalam Islam. Dan itu merupakan kehendak Allah. Karena itulah adalah aneh jika ada umat Islam yang berusaha untuk menghapus kata kafir demi terciptanya toleransi dan sikap saling menghargai. Ya. Usaha ini jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Jadi umat Islam harus menerima fakta bahwa agamanya adalah agama yang tidak toleran karena memang sudah sesuai dengan kehendak Allah.